Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan berkaitan dengan tugas ruang kolaborasi. Topik 5, pengukuran pemahaman belajar peserta didik. Kami dari kelompok 6 PGSD kelas 4. Saya sendiri Yuri Sindria Persada, kemudian ada Mbak Dian Kartikasari dan Mbak Siti Maimunah. Berdasarkan kasus Diana, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin, artinya pembelajaran jarak jauh. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika memberi materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan kasus tersebut, adapun analisis karakteristik Diana menurut kelompok kami, yang pertama, Diana ini merupakan seorang siswa yang individual, memiliki gaya belajar auditori visual, kemudian secara perkembangan psikososial, dia kesulitan belajar dengan orang lain. Selain itu, minatnya juga kurang baik, kognitifnya ketika kita melihat dia mampu mengerjakan, maka bisa kita nyatakan kognitifnya baik, karena dia bisa menjawab pertanyaan. Kemudian dia mengalami masalah berkaitan dengan gaya belajarnya, mengingat pembelajaran masih jarak jauh. Kemudian guru mengalami kekhawatiran untuk materi berbasis bacaan, terutama IPA, IPS, dan Bahasa. 3. Pertanyaan dan jawaban berdasarkan tugas. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Untuk melakukan asesmen, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengamati karakteristik Diana. Tentunya kita harus menyusun profiling berkaitan dengan Diana. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian karakteristik atau pembandingan disesuaikan dengan perkembangan anak. Maksudnya, kita di sini menganalisis berkaitan dengan perkembangan karakteristik yang dimiliki oleh Diana. Artinya ketika kita sudah lakukan analisis disangkut pautkan dengan teori, maka nanti akan ketemu bagaimana solusi yang tepat. Yang terakhir adalah menentukan asesmen yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik Diana. Tentunya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang pertama, tentunya berkaitan dengan asesmen, kita akan mengadakan lembar observasi yang merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam membuat pelaporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Ini menurut Malawi dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 232. Pada kasus Diana, proses observasi dapat dilaksanakan untuk mengetahui latar belakang, potensi, dan karakteristik Diana sebelum proses pembelajaran. Penilaian awal ini digunakan untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran yang paling sesuai dengan peserta didik. Harapannya, guru dengan lembar observasi ini dapat mengobservasi karakteristik Diana untuk ditentukan kemudian asesmen apa yang cocok. Kemudian self-assessment. Penilaian diri atau self-assessment ini merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk memulai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Ini menurut Sudaryono tahun 2012 halaman 92. Penilaian melalui self-assessment dapat diberikan pada Diana untuk meningkatkan motivasi Diana. Harapannya dengan diberikan penilaian diri ini, Diana mampu untuk meningkatkan motivasinya supaya dia juga bisa belajar mengikuti teman-teman yang lain. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk asesmen kognitifnya ini dengan menggunakan asesmen secara lisan. Tes lisan adalah tes
yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Ini menurut Haryanto tahun 2020 halaman 184. Asesmen kognitif melalui tes lisan dapat diberikan terhadap Diana. Mengingat ada clue yang menyatakan bahwa ketika diberikan tes secara lisan Diana mampu menyelesaikannya. Hal ini karena dalam proses pembelajaran jarak jauh penugasan yang diberikan kurang berhasil, sehingga dengan pendekatan individu Diana mampu menyelesaikan tugas dan ulangan. Dengan tes lisan, ia lebih mudah mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Kemudian untuk penilaian asesmen psikomotornya atau penilaian praktiknya, penilaian terhadap penguasaan kompetensi dan penerapannya yang dilakukan dengan mengamati aktivitas fisik peserta didik dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Penilai merupakan penilaian kinerja yang berfokus pada proses. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah tugas dan konteks tertentu. Ini menurut Abdullah Ridwan tahun 2016. Diana dianggap dapat lebih mudah memahami materi secara individu. Yang paling sesuai adalah melalui nilai praktik atau asesmen psikomotornya melalui dengan cara praktik langsung. Dia dapat melakukan kegiatan ini yang berfokus pada proses secara individu. Kita tahu PJJ tidak berhasil, dan sedangkan dengan pendekatan individu dan asesmen secara individu itu justru lebih berhasil. Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Yang pertama, Diana tidak mengalami permasalahan berkaitan dengan perkembangan kognitif, namun mengalami permasalahan dalam hal gaya belajar. Dapat kita lihat bahwa Diana mampu menyelesaikan tes jika itu dilaksanakan pembelajaran secara individu. Dia memiliki gaya belajar auditori dan metode belajar yang sesuai secara individu. Hal ini jelas ketika pembelajaran secara lisan, Diana mampu menyelesaikannya, sehingga memerlukan asesmen yang tepat untuk membantu Diana mendapatkan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Materi bacaan berkaitan dengan mata pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang memiliki banyak bacaan, ini yang dikhawatirkan oleh guru kelas sebelumnya. Ini ya, guru mengalami kekhawatiran untuk materi berbasis bacaan IPA, bahasa Indonesia, dan IPS. Yang pertama, dapat kita lakukan pembelajaran secara individual dan lisan melalui metode pembelajaran mind mapping karena rendahnya minat baca Diana, sehingga metode mind mapping dipandang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, lebih sering memberikan self-assessment maupun peer assessment untuk Diana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Diharapkan berdasarkan penilaian diri ini dapat memotivasi Diana untuk lebih menyukai pembelajaran membaca. Kemudian yang terakhir, penggunaan metode tanya jawab juga perlu dilakukan oleh guru untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan pengubahan metode pembelajaran lisan dan individu kepada metode klasikal dan cenderung mengaktifkan Diana untuk mampu membaca sendiri materi yang sedang diajarkan. Seperti itu berkaitan dengan kekhawatiran guru kelas 3 ketika memberikan Diana kenaikan kelas untuk guru kelas 4. Mungkin itu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga hari Anda luar biasa. Saya Yuri Sindra Prasada, mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.